20 tak ada yang percaya. Maaf ya, karena aku nggak sempet datang di acara pertunanganmu itu. Bahkan, saat kamu kecelakaan, aku pun nggak sempet datang menjenguk, karena sedang di luar negeri mengerjakan proyek besar, ujar Azian dengan mata sendu dan penuh penyesalan. Mendengar kata pertunangan, mengingatkan Kinar kepada Hasbi. Dia tersenyum muram, dan kepalanya sedikit berdenyut, kemudian sudut matanya menangkap sosok Hasbi yang melambaikan tangan dengan senyuman lembut. Kinar mengembuskan napas pelan, coba membuang Hasbi dari pikirannya, dia tidak nyata. Aku turut prihatin dengan semua yang telah terjadi, kamu pasti akan kuat, kamu adikku yang hebat, ujarnya dengan tatapan lembut. Terima kasih kak, tak usah mengungkit hal itu lagi. Aku baik-baik saja, sesekali Kinar melirik ke suatu arah. Azian bisa menangkap hal itu, dia menoleh ke arah yang sering Kinar lirik. Tak ada apapun, dia jadi merasa heran. Mulutnya sudah terbuka hendak bertanya, tapi dia melihat Raka yang menggelengkan kepalanya, sebagai isyarat agar jangan bertanya apapun kepada wanita itu. Akhirnya, Azian urung dan memilih untuk berbicara dengan Raka saja. Dia jamber lalu, orang tua Raka pulang. Kinar masuk ke dalam kamar, begitupun dengan orang tua Kinar dan Azian. Tinggallah Azian berdua dengan Raka. Ada apa? Dengan penasaran, Azian bertanya kepada Raka. Ayo bicara di luar, ajak Raka, sambil berdiri. Azian mengikuti. Mereka duduk di teras rumah, hawa dingin udara malam terasa menusuk kulit. Apa yang terjadi sebenarnya? Azian menoleh ke arah Raka, dan menatapnya intens dengan penuh keingintahuan. Raka tampak menyugar rambutnya pelan, lalu mulai berkata dengan berat hati. Kinar mengidap skizofrenia, jawab Raka. Mata Azian membulat sempurna, dia sungguh terkejut luar biasa. Dia tak tahu detail penyakit itu, tapi tahu kalau itu adalah penyakit mental. Raka mulai menjelaskan tentang detail penyakit itu, dan juga apa yang dialami Kinar. Mata Azian berkaca-kaca, kenapa tak ada yang memberitahuku tentang kondisinya, suaranya tertahan, dia mengepalkan tangan dengan kuat. Berusaha menahan gejolak di dalam dada. Dia berjanji dalam hati, untuk membantu kesembuhan adiknya sebisa mungkin. Raka, bantulah dia, ujar Azian dengan mata yang menatap lurus manik milik Raka. Raka mengangguk, tentu, jawabnya. Obrolan pun berakhir. Paginya, pergi kamu Kak Hasbi, pergi. Azian mendengar suara gaduh di dalam kamar adiknya, Kinar. Dia tadi memang berniat menemui adiknya, untuk mengajaknya lari pagi. Saat ini waktu baru menunjukkan jam 5 pagi. Azian mendekatkan telinganya ke daun pintu. Andai kamu masih ada di dunia ini, aku membencimu. Kamu pengkhianat, penjahat. Terdengar suara Kinar yang serak dan parau. Azian duga, Kinar sedang berusaha menahan tangisnya agar tidak pecah. Azian mendorong pintu kamar dengan perlahan, hingga terbuka sedikit. Dia bersyukur karena tidak dikunci. Dia bisa melihat kondisi adiknya yang tampak kacau. Kinar duduk di atas tempat tidur, dan melempar bantal ke suatu arah. Arah yang kosong, tak ada siapapun. Mata Azian memanas, dia menghela napas dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Kinar, panggilnya lembut. Kinar menoleh ke arah Azian. Terasa ada sesuatu yang menghangat dari sudut matanya. Lalu tumpahlah sudah bendungan air mata yang sejak tadi ditahannya agar tidak mengalir. Kak, aku tidak gila kan? Azian bisa mendengar nada frustasi yang keluar dari nada suara Kinar. Azian setengah berlari menghampiri adiknya yang terlihat sangat rapuh.
memeluknya erat, dan mengelus punggungnya. "Kamu sehat?" "Baik-baik saja," dengan lembut, Azian berkata. "Tapi, kenapa aku selalu melihat Kak Hasbi?" Suara parau Kinar membuat Azian semakin sedih. "Kamu akan sembuh, hal itu tak akan ada lagi." Semakin mendekap erat adiknya itu, dengan sesekali mengembuskan napas gusar. Setelah hampir 15 menit berpelukan, Azian mengajak Kinar lari pagi. Olahraga akan membuat Kinar lebih baik, pikirnya. Kinar pun kebetulan mau. Azian dan Kinar lari pagi mengelilingi lingkungan tempat tinggal mereka. Terdengar dering ponsel dari saku celana training Azian. "Aku terima telepon dulu ya," ujar Azian yang diangguki Kinar. Azian menjauh dan berbicara di bawah sebuah pohon cukup besar yang sengaja ditanam sebagai bentuk penghijauan di lingkungan ini. Sementara, Kinar duduk di pinggir jalan, di atas sebuah bangku yang terpajang di bawah pohon lainnya. Hingga, matanya menangkap sesuatu. Dia mengernyit, karena melihat seseorang yang dia kenal. Hasbi tampak menatapnya dengan senyuman penuh cemoohan. Lalu jari telunjuknya terulur, dan digerakkan di depan lehernya sendiri, dengan bibir membentuk sebuah kata, "Mati kamu." Itu kata yang bisa Kinar tangkap dari Hasbi. "Kak, itu Kak Hasbi. Tangkap dia." Pekik Kinar, dia berteriak cukup kencang. "Hah?" Bergegas, Azian menutup panggilan dan menghampiri Kinar. "Kinar, ada apa?" Azian tampak khawatir, dia menggenggam tangan Kinar erat. "Kak Hasbi ada di sana." Kinar menunjuk ke suatu arah. Azian mengikuti arah pandang Kinar. Tak ada apapun, tapi dia tak mengeluarkan kata-kata, tak mau membuat Kinar merasa terpojok. "Aku tak bohong, dia mengancam ingin membunuhku." Dengan lirih dan bibir bergetar Kinar berkata. "Tenanglah Kinar, tenanglah." Azian berusaha menenangkan adiknya. Kinar tersenyum, lalu tertawa kecil penuh kesedihan. "Aku tahu, kakak pasti akan mengatakan kalau aku sedang halu," ujarnya. "Tidak begitu, tidak. Ayo," dengan lembut pria itu berkata, dan membawa adiknya pergi. Kinar menahan diri untuk tak menangis. Azian kemudian merangkul bahunya, sampai ke rumah. "Zian." Suara ibu terdengar memekik. Azian dan Kinara terkejut. Tampak ibu sudah berdiri di ambang pintu depan, dengan tatapan yang Kinar tidak mengerti. Dengan cepat, Azian melepaskan rengkuhannya terhadap Kinar, berganti dengan genggaman tangan. "Kinar, kenapa?" Menatap Kinar dengan cemas, segera menghampiri dan melepaskan genggaman tangan Azian, berganti dengan dirinya yang menggenggam tangan putri satu-satunya. Kinar menatap ibunya, lalu memeluknya sambil berkata, "Tadi aku melihatnya saat lari pagi," dengan penuh kecemasan. Ibunya tersentak kaget, paham apa yang dimaksud anaknya. "Zian." Ibu menatap Zian dengan tatapan penuh tanya. Azian hanya mengangguk diiringi desahan kecil. "Masuklah, kita bicara di dalam saja." Ibu masuk sambil menggandeng Kinar, yang diikuti Azian. Kinar duduk di samping ibu, sementara Azian di samping ayah. "Apa yang terjadi?" Ayah bertanya dengan mata yang memindai Kinar dan Azian bergantian. Kinar mulai menjelaskan apa yang dia alami. Dia yakin itu nyata dan bukan halusinasi semata. Ayah, ibu dan Azian hanya fokus menyimak, tanpa menjeda sedikit pun. Kinar mengembuskan napas pelan dengan senyuman getir. Merasa yakin, semuanya hanya menganggapnya halusinasi semata. Tak ada yang mempercayainya. "Aku mau ke kamar," pamitnya dengan muram. Di dalam kamar, dia terisak sendirian. Coba menenangkan diri, coba berpikir jernih dan coba memberikan afirmasi positif kepada dirinya sendiri. "Aku harus membuktikan kalau Kak Hasbi nyata. Dia penipu, penjahat." Kinar bergumam pelan sambil mengepalkan tangannya dengan kuat.
every day, late at night, not okay. All I want, and I